Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Ramadhani dengan nomor NPM A1D020064 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1B. Di sini saya akan praktikum tentang viskositas. Adapun tujuan praktikum kali ini, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan ketentuan fluida tersebut. Dan yang ketiga, menentukan koefisien tekanan dengan menggunakan hukum Stokes. Selanjutnya saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada sendok, kelereng, cutter, minyak goreng, sabun cuci piring, timbangan digital, benang, penggaris, air, serta satu botol kosong. Dan yang terakhir, stopwatch. Adapun langkah kerja viskositas, yang pertama, kita timbang massa kelereng menggunakan timbangan digital. Setelah itu catat hasilnya. Yang kedua, kita ukur diameter kelereng menggunakan benang seperti ini. Nah, jika sudah, kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Setelah itu, kita catat hasilnya. Setelah itu, langkah kerja selanjutnya, kita timbang massa botol kosong, lalu kita catat hasilnya. Setelah itu, kita masukkan minyak ke dalam botol sebanyak 500 ml, air 500 ml, sabun cuci piring 500 ml. Setelah semuanya dimasukkan, cutter bagian atas ujung botol dan sisakan 1 cm. Setelah di cutter, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita ukur ketinggian cairan menggunakan penggaris. Yang pertama air, lalu catat hasilnya. Yang kedua ada minyak goreng, catat juga hasilnya. Yang terakhir juga ada sabun cuci piring, catat juga hasilnya. Kita timbang satu persatu botol. Yang pertama kita timbang botol berisi sabun cuci piring. Setelah ditimbang ada hasilnya, catat hasilnya. Kemudian kita timbang juga botol berisi air. Setelah ada hasilnya seperti ini, kita catat juga hasilnya di tabel pengamatan. Yang terakhir ada minyak goreng. Kita timbang juga seperti ini. Lalu hasilnya kita catat juga di tabel pengamatan. Setelah semuanya dicatat, kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu menggunakan kelereng. Jadi, kita menggunakan kelereng dan stopwatch. Yang pertama saya menggunakan air. Kita singkirkan dulu yang lain. Lalu percobaannya seperti ini. Saat kita jatuhkan kelereng ke dalam air, kita pencet juga tombol stopwatch. Selanjutnya, jika kelereng sudah mencapai ke permukaan, kita pencet juga tombol berhenti stopwatch. Kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan hasil, lalu catat di tabel pengamatan. Selanjutnya, kita ambil kelereng menggunakan sendok. Lakukan langkah tadi sebanyak 3 kali percobaan sampai mendapatkan 3 hasil pengamatan. Selanjutnya, percobaan kedua kita menggunakan minyak goreng dengan cara yang sama, menggunakan stopwatch. Kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan hasil waktu, lalu catat di hasil pengamatan. Lalu ambil juga kelereng tadi dengan sendok dan ulangi langkah berikut
sebanyak 3 kali sampai mendapatkan 3 hasil pengamatan. Selanjutnya kita menggunakan sabun cuci piring. Nah, jadi masih sama seperti tadi, menggunakan stopwatch juga. Nah, selanjutnya kita masukkan kelereng. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, setelah sampai di permukaan dan mendapatkan hasilnya, kita catat. Selanjutnya kita ambil kelereng dari sabun cuci piring, lalu lakukan pengamatan sebanyak 3 kali sampai mendapatkan 3 hasil pengamatan. Setelah melakukan praktikum, saya akan menjelaskan tentang tabel yang ada di modul. Nah, jadi di sini kita juga disuruh mencari massa kelereng, diameter kelereng, volume kelereng, massa jenis kelereng, dan massa botol kosong. Selain itu, kita juga disuruh mencari massa air, massa jenis air. Terus ada massa minyak goreng serta massa jenis minyak goreng. Seperti itu juga massa sabun dan massa jenis sabun. Nah, di sini tabelnya itu ada ketinggian cairan, waktu terukur, kecepatan relatif bola. Nah, ini dicari menggunakan rumus juga, dan koefisien viskositas juga dicari menggunakan rumus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus apa saja yang digunakan untuk mencari perhitungan tadi. Jadi yang pertama, kita mencari massa relatif. Nah, massa relatif ini kita menggunakan rumus V sama dengan ketinggian cairan dibagi waktu. Jadi kita kan sudah diketahui di tabel itu ketinggian cairannya misalnya 16,5. Nah, dijadikan meter dulu dari sentimeter. Jadi 0,165 dibagi sama waktu. Nah, di sini 8.1 nomor 1 waktunya itu ada 0,31. Jadi tinggal dibagi saja, yaitu 0,165 dibagi 0,31. Hasilnya ini. Selanjutnya dipindahkan ke tabel di kecepatan relatif bola. Begitu juga untuk mencari nomor 2, 3 dan kecepatan relatif untuk tabel selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan kedua, yaitu tentang volume kelereng. Nah, sebelum kita mencari massa jenis kelereng, kita harus mencari volumenya terlebih dahulu, yaitu rumusnya V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, seperti yang kita ketahui di sini kan M-nya itu, massa kelereng itu sudah ditimbang mendapatkan hasil 5 gram. Nah, kita jadikan kilogram, jadi 5 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya diameter. Diameter kita sudah mendapatkan 5 cm. Nah, itu dijadikan jari-jari dulu. Jadi menggunakan rumus 2 pi R. Jadi 5 tadi ditaruh di keliling, kemudian sama dengan 2 dikali 3,14. Jadi R sama dengan 5 dibagi 2 dikali 3,14. Didapatkan hasil yaitu 7,9 dikali 10 pangkat min 3M. Nah, selanjutnya jika sudah diketahui jari-jarinya, baru kita masukkan ke rumus, yaitu V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Jadi di sini 4/3 tetap dikali V-nya itu 3,14. Selanjutnya R-nya itu tadi sudah kita ketahui, yaitu 7,9 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Selanjutnya didapatkan hasil yaitu 2,064 dikali 10 pangkat min 6 M pangkat 3. Setelah diketahui volume kelereng tadi, kita mencari massa jenisnya, di mana rumus massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V. Nah, jadi di sini massa jenis kelereng. Nah, kita sudah mengetahui untuk massa jenis kelereng itu 5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya V-nya tadi sudah diketahui, yaitu 2,064 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi tinggal dimasukkan saja, dibagi. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 2,064 dikali 10 pangkat min 6. Didapatkan hasil
2,422 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya kita juga mencari massa jenis fluida air, massa jenis fluida minyak, dan massa jenis fluida sabun cuci piring. Nah, dengan rumus yang sama, yaitu Rho sama dengan M per V. Jadi masing-masing kita lihat di tabel yang sudah saya isi, yaitu M-nya berapa dan V-nya berapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang massa jenis fluida air. Nah, jadi di sini kita ketahui massa jenis fluida air itu kan rumusnya Rho sama dengan M per V. Kita ketahui M sama dengan 553, itu didapatkan dari hasil menimbang antara air dan botol yang telah dipotong. Nah, selanjutnya dijadikan kilogram, yaitu 553 dikali 10 pangkat min 2 kilogram. Selanjutnya volume. Volume sudah diketahui, yaitu masing-masing volume antara air, minyak, dan sabun cuci piring yaitu 500 ml. Nah, selanjutnya kita taruh 500 ml, kita ubah menjadi meter kubik. Jadi 500 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Selanjutnya tinggal dibagi saja karena kita sudah mengetahui M dan V-nya tadi. Jadi 553 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 500 dikali 10 pangkat min 4. Jadi dapatnya 1,10 dikali 10 pangkat 2 kilogram per meter kubik. Nah, selanjutnya untuk massa jenis fluida minyak dan massa jenis fluida sabun cuci piring, rumusnya dan caranya masih sama, hanya menyesuaikan dengan data yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menghitung tentang koefisien viskositas. Nah, di sini kita mencari masing-masing tabel, yaitu ada 6 koefisien viskositasnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan untuk tabel 8.1, di mana rumus mencari koefisien viskositas yaitu 2R kuadrat dikali gravitasi dikali T, kemudian dikali Rho min Rho 0, kemudian dibagi 9 dikali S. Nah, di mana G adalah gravitasi yang sudah diketahui, yaitu 10 M per S. Rho-nya yang pertama massa jenis kelereng, Rho O atau Rho kedua yaitu massa jenis fluida, S yaitu ketinggian fluida, T yaitu waktu. Nah, di sini sudah kita ketahui di tabel 8.1 itu R-nya untuk jari-jarinya semuanya sama, yaitu 7,9 dikali 10 pangkat min 3, gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, Rho-nya 2,422 dikali 10 kg per M kubik. Untuk Rho 0-nya 1,10 dikali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Selanjutnya S-nya ada 0,165 meter. Untuk T1, T2, dan T3 yang sudah kita praktikumkan kemarin, yaitu didapatkan hasil 0,31 skon, 0,33 skon, dan 0,35 skon. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya. Nah, rumusnya tadi yaitu 2R kuadrat dikali GT dikali Rho min Rho 0 dikurang 9 dikali S. Kita masukkan saja data yang sudah diketahui tadi, yaitu 2 dikali 7,9 dikali 10 pangkat min 3 dikali 2 dikali 7,9 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 0,31 dikali lagi 2,422 min 1,106, terus dibagi 9 dikali 0,165. Nah, selanjutnya setelah dikali didapatkan hasil 0,34. Nah, selanjutnya untuk untuk tabel ke 2 dan 3, selanjutnya untuk tabel 8.2 dan 8.3 itu caranya sama, rumusnya juga sama, hanya datanya saja yang disesuaikan dengan tabel yang sudah kita cari. Untuk tabel, rumus, dan semua perhitungan akan saya lampirkan di akhir video. Untuk ralat itu ralat koefisien viskositas sudah saya cari juga, akan saya lampirkan di akhir video.
Selanjutnya saya akan menerangkan tentang materi viskositas. Seperti yang kita ketahui, viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari, viskositas adalah ketebalan atau pergesekan interna. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan benda bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut adalah suhu, konsentrasi larutan, berat molekul terlarut, dan tekanan viskositas terbaik dengan suhu. Nah, pada zat cair viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik. Benda yang bergerak dalam fluida kental mengalami gaya gesek. Nah, pada hubungan kecepatan terminal dan viskositas secara stokes, misal kelereng yang jatuh ke dalam sumber air atau posisi awal jatuh sudah di dalam air. Kelereng tersebut di dalam fluida akan semakin membesar sampai mencapai kecepatan maksimal yang nilainya tetap. Kecepatan inilah yang disebut kecepatan terminal. Dalam peristiwa benda dijatuhkan dalam fluida terlibat beberapa gaya, yaitu gaya gesek, berat, gaya tekan ke atas, dan gaya hambatan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah kelereng di mana sebelum kelereng jatuh di dalam fluida masih diambang seperti ini. Nah, ini adalah gambar kelereng di mana kelereng sudah jatuh di dalam fluida. Nah, jadi itulah penjelasan saya tentang viskositas. Selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang praktikum kita kali ini. Yang pertama, viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu suhu, konsentrasi larutan, berat molekul terlarut, dan tekanan viskositas terbalik dengan suhu. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Mudah-mudahan praktikum viskositas kali ini bermanfaat dan mendapatkan banyak ilmu bagi teman-teman yang menontonnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri praktikum ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.